Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Rahman dari kelas IF03 dengan NIM 21.11.30975. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan arsitektur komputer. Komputer pertama di dunia ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Charles Babbage. Alat ini dinamai dengan nama Difference Engine Zero. Berikut adalah gambar Difference Engine Zero. Dan selanjutnya munculnya komputer pertama ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Berikut adalah gambar dari mesin uap yang ditemukan oleh Charles Babbage pada 1822. Dan selanjutnya, perkembangan komputer dari generasi pertama dimulai pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama berciri-cirikan program dibuat dalam bahasa mesin seperti kode biner, angka 1 dan angka 0. Kemudian menggunakan konsep storage program dan komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya adalah komputer IBM 701 buatan tahun 1953 dan IBM 705 yang dibuat tahun 1959. Dan selanjutnya, pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, menemukan sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Berikut adalah gambar dari komputer yang ditemukan oleh Konrad Zuse, komputer Z3. Dan selanjutnya adalah komputer yang ditemukan pada tahun 1943. Inggris pada saat itu membuat komputer bernamakan Colossus yang digunakan untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Dan selanjutnya, komputer yang ditemukan oleh Howard Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi elektronik untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Seperti yang terlihat, komputernya sangat besar sekali. Ukuran real dari komputer berikut yaitu sepanjang 500 mil. Nama komputer ini adalah Mark I, merupakan komputer relay elektronik. Dan selanjutnya adalah pada masa itu perkembangan komputer lain yaitu ENIAC yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. Sangat memenuhi ruangan komputernya yang terdirikan dari 18.000 tabung vakum, 17.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert dan John Mauchly. ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dari komputer Mark I. Dan selanjutnya, generasi kedua dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer generasi kedua berciri-cirikan memiliki kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk, mempunyai kemampuan proses real time time sharing. Proses operasinya lebih cepat dibanding generasi pertama, orientasi pada aplikasi bisnis dan teknik. Contoh komputer generasi kedua diantaranya PDB-5, PDB-8 dibuat tahun 1963. Kemudian ada pula IBM 7070, IBM 1400, NJR 300 dan sebagainya. Dan selanjutnya, komponen dasar untuk komputer generasi kedua adalah teknologi transistor. Komputer generasi kedua mulai diciptakan pada tahun 1959. Transistor dinilai jauh lebih efisien apabila dibandingkan dengan tabung vakum pada komputer generasi pertama. Ukuran transistor sendiri lebih kecil dan menggunakan daya listrik
yang lebih kecil untuk mengoperasikannya. Dan biaya pembuatannya jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman sudah menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Bahasa assembly sendiri adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang berkecepatan tinggi. Mesin pertama yang menggunakan transistor adalah superkomputer. Superkomputer diciptakan oleh IBM dengan nama Stretch dan Sprayren membuat komputer bernama LARC. Dan selanjutnya berikut adalah contoh komputer generasi kedua. PDP merupakan komputer yang dikeluarkan oleh Digital Equipment Corporation. PDP-1 muncul pada tahun 1959, PDP-5 didemonstrasikan pada 1963. PDP-8 menyusul pada tahun 1964. Berikut adalah gambar untuk PDP-8. Dan selanjutnya adalah komputer generasi kedua yang populer di masyarakat pada tahun 1965. Beberapa pabrikan IBM memiliki versi mulai dari seri 700, 1070, 70, 7080, 1400, kemudian dari seri 1600. Pastinya dari versi IBM 1401 ini menjadi salah satu komputer paling umum dipakai untuk keperluan perusahaan industri. Kemudian selanjutnya adalah komputer UNIVAC 3. Komputer generasi 2 jenis ini adalah perangkat digital hasil update dari UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Komputer ini menggunakan teknologi transistor. Kemudian selanjutnya adalah komputer generasi ketiga yang dimulai tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga memiliki ciri-ciri, diantaranya komponen yang dipakai adalah IC, Integrated Circuit, yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat, kapasitas memori jauh lebih besar. Ukuran fisiknya lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Menggunakan magnetic disk, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Alat input mengalami pengembangan dan menggunakan visual display terminal. Pada generasi ini sudah terdapat visual display. Dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Contohnya diantaranya S30, Nova, CDC 3000 dan sebagainya. Dan selanjutnya, transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum, namun transistor sendiri pada generasi kedua menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Kemudian untuk menanggulangi masalah panasnya transistor tersebut, batu kuarsa adalah solusinya. Jack Kilby, seorang insinyur Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya komputer semakin kecil. Kemudian pada generasi ketiga ini sudah menggunakan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak. Dan selanjutnya, selain komponen hardware seperti yang disebut di atas, beberapa hal bagian software kinerja komputer generasi ketiga berkembang sangat pesat. Program dibuat dalam bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, atau BASIC. Kemudian sistem operasi yang berfungsi untuk memonitor atau mengkoordinasi komputer mulai digunakan. Integrasi hardware dan software mulai dilakukan melalui sistem operasi, multiprocessing, dan multiprogramming. Kemudian kinerja komputer jauh lebih cepat, hingga 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi awal tadi. Kemudian kapasitas memori lebih besar, lebih murah, dan hemat listrik, telah mampu melakukan kombinasi komputer dengan komputer lain, dapat melakukan jaringan komputer. Yang selanjutnya berikut adalah contoh komputer generasi ketiga. Komputer yang diproduksi oleh IBM merupakan komputer generasi ketiga yang muncul pertama kali pada publik. IBM System 360 diluncurkan pada tanggal 7 April 1960 dan telah menggunakan komponen IC. Dan selanjutnya komputer otomasi pertama, komputer uang, diperkenalkan pada tahun 1968 ini. Dan komputer pertama yang digunakan untuk otomisasi. Komputer ini bernamakan PDC 808, memiliki 4 KB memori dan 8 bit core memori. Dan selanjutnya komputer generasi 4 dimulai dari tahun 1970. Komputer generasi ini berciri-cirikan IC lebih kompleks dan terintegritas, menggunakan LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. Kemudian pada generasi ini sudah dikembangkan VLSI, yaitu Very Large Scale Integration, yang dapat menampung hingga ratusan ribu IC menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer.
sudah mulai dipasarkan pada sektor perorangan. Muncul komputer baru yang lebih mudah dibawa seperti laptop. Dan komputer generasi keempat atau yang biasa dikenal dengan komputer mikroprosesor dibuat untuk menyempurnakan komputer generasi sebelumnya. Muncul pada 1971 silam. Generasi ini menggunakan chip sebagai komponen utamanya. Chip tersebut merupakan gabungan dari kumpulan Integrated Circuit IC dan komponen listrik lainnya. Sudah menggunakan beberapa komponen seperti zaman sekarang, yaitu mouse, keyboard, monitor, dan komponen lainnya. Berikut adalah contoh komputer generasi keempat. Seperti yang terlihat ada Apple II, merupakan perbaikan dari Apple pertama. Kemudian pada bulan Apple II diperkenalkan pada publik pada bulan April 1977. Apple II menyimpan tampilan monitor dalam memori sehingga dapat menampilkan gambar. Selain desain casing dan keyboard dibuat sebagai sehingga pengguna siap untuk langsung digunakan oleh penggunanya. Yang selanjutnya adalah IBM PC 5150, merupakan komputer pribadi pertama yang dibuat secara massal oleh IBM. Diluncurkan pada 12 Agustus 1981 dengan menggunakan power supply 63,5 watt serta memiliki memori berukuran 64 KB. Media penyimpanan untuk IBM PC 5150 ini adalah berupa floppy disk dengan kapasitas 320 KB atau 360 KB. Dan ini adalah laptop pertama kali yang dibuat oleh IBM pada tanggal 2 April 1956. Laptop ini kurang sukses, sayang sekali, karena kalah saing dengan produk lain yang memiliki kapasitas media penyimpanan lebih besar. Dan selanjutnya komputer Macintosh 128K, komputer yang diproduksi pada tahun 1984 oleh Apple. Komputer ini merupakan komputer pertama yang memperkenalkan sistem antarmuka antargrafis GUI. Selain CPU, Mac 128K dilengkapi dengan monitor CRT berukuran 9 inch, serta keyboard dan mouse. Dan komputer ini sudah include dengan sistem operasinya. Berbeda dengan yang dijual IBM, mereka menjual komputer saja tanpa sistem operasi. Dan selanjutnya komputer generasi kelima, yaitu komputer masa sekarang dan masa yang akan mendatang. Dan ciri-ciri komputer generasi kelima adalah komponen dasar sudah menggunakan ULSI atau ultra large scale integration. Kemudian perkembangan dari VLSI. Kemudian sudah dikembangkan AI atau artificial intelligence, mulai mengembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Bentuk komputer minimalis dan mendukung mobilitas. Dan komputer generasi 5 sudah mengalami perkembangan teknologi yang jauh lebih pesat. Komputer pada generasi 5 telah menggunakan mikroprosesor berteknologi ULSI. Salah satu karakteristik komputer generasi 5 adalah artificial intelligence atau biasa disebut kecerdasan buatan. AI dibuat sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar. Dan berikut adalah contoh komputer generasi kelima. MacBook menjadi besutan laptop termutakhir yang diciptakan oleh perusahaan Apple. Memiliki ciri bodi tipis, elegan, sehingga bobotnya pun jauh lebih ringan dan mudah dibawa kemana saja. Kemudian dari Asus mengeluarkan ZenBook, kompetitor dari MacBook Air, namun dengan bodi yang sedikit lebih tipis, touchpad dengan fitur yang jauh lebih mewah dari MacBook Air, dan label harga yang tidak terlalu mahal dari MacBook Air. Dan ada sebuah quote dari Victoria Tunggono, teknologi tertinggi yang ada di dunia ini adalah tubuh manusia. Komputer paling rumit sekaligus paling canggih ada di otak manusia. Jadi mau sehebat apapun teknologi, yang paling hebat adalah otak manusia itu sendiri. Baik, begitu presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.